Mandinya niatnya apa? Mandi taubat. Mandi taubat itu gimana? Seperti mandi wajib. Mandi wajib itu gimana Pak Ustadz? Ini ada orang nanya mandi wajib gimana? Anaknya udah 5. Mandi, yang ketawa anak kecil kayak paham aja. Mandi wajib basah dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Nggak boleh ada yang tidak kena sama sekali. Saya nggak boleh kena air Pak Ustadz. Dokter pribadi saya ngasih tahu, jangan kena air. Kalau kena air, mati. Allah Maha Kasih, Maha Sayang. Agama ini ad-dinu yusrun. Agama ini mudah. Allah tidak ingin kita sulit dan susah. Bagi yang bisa mandi, yang nggak bisa mandi tayamum. Ambil debu tanah, cium jangan sampai ada bau kencing tai kucing. Lalu kemudian tepuk ke tangan, usap kepala, tepuk ke tangan, usap ke tangan, buka cincin, jam, gelang, rantai, subang anting sampai ke siku. Setelah itu kemudian sholat sunat taubat. Usolli sunnatat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Ayatnya bebas. Ini Pak Ustadz bingung saya ayatnya apa. Kok bingung orang hafalannya cuma 3. Kulhu al-falak an-nas. Allahu Akbar. Pagi boleh, siang bagus, malam. Saya biasanya kalau bangun malam pertama sholat sunat wudhu. Habis sholat sunat wudhu, sholat sunat taubat. Boleh tiap malam Pak Ustadz? Boleh. Habis sholat sunat taubat baru sholat sunat tahajud. Habis itu baru sholat sunat hajat. Mintakan segala hajat-hajat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan minta ke dukun. Dukun aja lapor ke polisi. Jangan minta ke setan. Mintanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setelah mandi bersih wudu, sholat sunat taubat, summa yastaghfirullah, minta ampun kepada Allah. Paling pendek astaghfirullah, agak panjang astaghfirullahalazim, lebih panjang astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang lebih panjang sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika ma sata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Enggak hafal Pak Ustadz? Cari di Google. Gimana cara nulisnya? www.google.com. Tulis sayyidul istighfar, enter, ada gambar, image, langsung print, tempel di tempat yang paling sering diingat. Jadikan wallpaper laptop, komputer, handphone. Setiap buka, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Mudah-mudahan Allah mengampunkan semua dosa-dosa kita insyaallah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a atfatay ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami. Makanya nanti kalau ada tablik akbar, Isra Mi'raj, menyambut Ramadan, mensucikan hati, istighosah kubra, muhasabah, hadir atau enggak hadir? Hadir. Datang atau enggak datang? Datang. Karena kalau kita rame-rame itu semangatnya beda.
Kalau sendirian mungkin kita susah nangis. Kalau sendirian kurang bersemangat. Ini ada ruhnya, ada jiwanya, ada kolbunya. Ini bukan sekedar sarang. Ini bukan sekedar kulit, daging, bulu, kuku. Kalau manusia ini hanya sekedar daging, kulit, bulu, kuku. Sama dengan kambing. Manusia ini ada ruhnya. Ruhnya itu titipan Allah. Mereka ini bertasbih, bertahmid, bertakbir. Ada orang-orang soleh, ada orang-orang yang suci batinnya. Maka kebersamaan ini menyebabkan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya yakin dan percaya, saya malam ini masih sehat bukan karena minum suplemen. Karena saya dilarang sama dokter, Ustaz Abdul Somad minum apa? Teh manis? Enggak ada minum suplemen. Enggak ada Pak Dokter. Jangan minum Ustaz. Nanti kalau Ustaz minum suplemen, bersemangat, sehat. Tapi nanti buah pinggang Ustaz cepat rusak Pak Ustaz. Alhamdulillah. Jadi yang buat sehat ini apa? Ustaz pakai jin? Enggak. Ustaz dibantu nyiblorong, sundel bolong, suster ngesot Dracula? Enggak ada. Lalu apa yang buat sehat? Yang membuat sehat adalah doa jamaah ini semua. Tadi sebelum kemari saya mampir silaturahim ke rumah Pak Hari. Putranya, anaknya nanya, pertanyaannya unik, aneh. Apa perasaan Ustadz Somad melihat jamaah yang ramai? Apa ya? Apa perasaan saya disambut anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu? Saya memandang ke depan, sendal saya mana? Tinggal di mobil. Takut hilang. Saya memandang ke atas, ibu-ibu semua kameranya nyala, saya lambaikan. Apa perasaan dalam hati Ustadz Somad? Apakah Ustadz bahagia? Apakah Ustadz senang? Apakah Ustadz bangga? Apakah Ustadz sombong? Perasaan dalam hati saya satu, sedih. Loh, kok Ustadz sedih? Apa yang Ustadz sedihkan? Yang kusedihkan adalah aku bicara di depan orang banyak, disangka manusia aku hebat, padahal amalku rusak karena ria, karena aku ditonton oleh viewer, follower, dan subscriber. Aku mengatakan mari sucikan hati, bersihkan hati. Ternyata jamaah yang ada di pojok di sudut sana yang bukan siapa-siapa, bukan profesor, doktor, bukan ulama, tapi hatinya jauh lebih bersih daripada aku. Betul? Kok betul? Ada yang teraniaya, kakinya terinjak, tangannya sudah mengulur mau salaman. Kecil badannya pendek terselip diulur tangan. Tangan saya sudah mau sampai langsung panitia, enggak boleh. Bagaimana kalau dia menuntut aku nanti di hadapan Allah? Bagaimana kalau dia menghalangi hisab? Ya Allah, aku datang cepat ke masjid, tapi tidak bisa jumpa Ustaz Somad. Aku cuma mau selfie Ustaz. Tapi saya yakin dan percaya, kesedihan itu akan berubah menjadi kebahagiaan. Karena jamaah semua orang baik, hatinya lembut, memaafkan dan mendoakan Ustaz Abdul Somad. Begitu cara saya merayu jamaah. Boleh jadi aku masuk surga bukan karena puasa sunatku, aku masuk surga bukan karena ceramahku, aku masuk surga bukan karena zikirku, tapi karena tetesan doa mereka di tengah malam. Ya Allah, gemukkan Ustaz Somad ya Allah. Ya Allah, maafkan Ustaz Somad ya Allah, masukkan dia ke dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Suatu ketika saya tausiah di Jakarta. Tahu-tahu subuh jamaah nanya, Ustaz saya mau nanya. Ya silakan. Saya ngelihat Ustaz dalam mimpi. Terus dalam mimpi itu Ustaz duduk bersama Habib Umar bin Hafiz. Apa artinya Ustaz? Kata ulama Ibnu Sirin, kalau kita mimpi ketemu ulama, berarti kita satu manhaj dengan ulama itu. Berarti kita sama-sama ahlus sunnah wal. Itu jawaban saya. Berarti kita insya Allah pencinta habaib, pencinta zuriat Rasulullah. Berarti kita sama-sama ahlus sunnah wal jamaah. Akidahnya Imam Abul Hasan al-Ash'ari, fikihnya bermazhab Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i, tasawufnya sunni Imam Muhammad Abu Hamid al-Ghazali,
berarti kita satu manhaj, satu jalan, maka kita ketemu dalam mimpi. Setelah seminggu apa yang terjadi? Ternyata mimpi jamaah itu terwujud. Saya benar-benar satu majlis di Masjid Istiqlal. Jamaah yang melihat itu dalam mimpi. Saya tidak mimpi sama sekali. Saya tidak pernah berharap, tidak pernah berdoa. Hanya dalam lubuk hati yang paling kecil. Rupanya doa jamaah dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan zolimi orang, jangan aniaya orang, jangan nilai orang dari bajunya, jangan kecilkan orang dari statusnya. Boleh jadi dia jauh lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nampaknya malam ini Abdul Somad dikasih pentas, dikasih karpet, dikasih bunga-bunga. Tolong panitia selesai acara pulangkan pada yang punya. Dikasih meja lengkap dengan alat kamera. Hai. Tapi yang paling mulia di sisi Allah, inna akramakum indallah. Yang paling mulia di sisi Allah, atqakum, yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang hadir malam ini, insya Allah hadir. Mohon maaf, apakah ini ada pembagian sembako? Enggak ada. Ada pembagian kartu sehat? Enggak ada. Ada pembagian baju? Enggak ada. Semua ini datang karena lillahi. Bertaubat kepada Allah. Uang banyak, pergi ke Makkah, naik travel bintang 5, hotelnya luar biasa, menangis di pintu Ka'bah. Maafkan dosaku kepada tetanggaku ya Allah. Bisa? Gak bisa. Menangis di taman Raudhah, maafkan dosaku kepada suamiku ya Allah. Bisa? Gak bisa. Makanya kalau di kampung kadang selamatan menyambut bulan suci Ramadan. Dulu saya waktu masih di pondok, itu seminggu jelang Ramadan, undangan makan malam, undangan makan siang, undangan. Pas Ramadan gak ada undangan makan siang. Kenapa? Karena jamaah semuanya mau nyambut Ramadan, ngundang tetangga, ngundang ustadz, minta maaf, mensucikan diri, mensucikan hati, mensucikan pikiran, mensucikan hubungan. Silaturahim yang terputus menjadi tersambung. Maka dengan acara kita malam ini, mudah-mudahan yang selama ini silaturahim terputus tersambung kembali insyaallah. Yang selama ini kalau ke masjid, masjidnya satu, kiblatnya satu, khotibnya satu, imamnya satu, tapi masuk masjid seperti Tom and Jerry. Kalau masuk masjid yang dilihat bukan imamnya, bukan khotibnya, musuh saya di mana? Oh, dia di sana, saya di sini. Judul lagunya, kau di sana, aku di sini, imamnya sama saja. Tapi setelah malam ini semuanya berdamai, semuanya mensucikan hati. Hablum minallah sudah diperbaiki dengan taubat, hablum minan nas sudah diperbaiki dengan silaturahim dan saling memaafkan. Apakah Bapak Ibu mau memaafkan semua jamaah, jiran, tetangga, masyarakat, satu komplek, satu lingkungan ini semua? Terserah, mau jawab silakan, enggak jawab enggak apa-apa. Yang penting saya kalau ditanya Allah nanti, sudah kau ajak mereka memaafkan? Sudah ya Allah. Mereka mau maafkan? Enggak tahu ya Allah. Karena hubungan hati masing-masing. Saya Pak Ustadz nyambut Ramadan ini alhamdulillah, taubatnya sudah, tetangga depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah sudah. Loh, kok ada tetangga atas bawah? Saya tinggal di apartemen Pak Ustadz, lantai 40. 39 ke bawah, ada lagi 50 ke atas. Saya sudah minta maaf semua Pak Ustadz. Alhamdulillah. Ya'ti yaumal qiyamati bisolatin. Ada orang yang datang nanti hari kiamat, solatnya banyak. Solat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, qabliyah, ba'diyah, jumat, tahajud, witir, doa, isyraq, awabin, tarawih, witir, tasbih. Banyak solatnya. Wa zakatin. Zakat mal, zakat fitrah, zakat madu, zakat harta, zakat rikas. Wa zakatin, sedekah, bangun masjid, infak anak yatim, fakir miskin dan duafa. Wasiyamin, puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bait, puasa Nabi Daud. Puasanya banyak, sedekahnya banyak. Tapi ternyata qad syatama hadza, lidahnya kasar, caci maki si fulan, sumpah serapah. Kalau dia ngomong bukan cuma satu hewan yang keluar dari mulutnya, kebun binatang.
La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan batalkan perbuatan baikmu dengan menyakiti hati orang. Ini saya sudah ngomong 30 menit. Saya yakin banyak yang sakit hati. Saya ngomong tentang dendam kesumat, yang dendam sakit hati. Saya ngomong tentang silaturahim, yang mutus tali silaturahim sakit hati. Saya ngomong tentang zina, yang hobi zina sakit hati. Saya ngomong LGBT, yang bencong sakit hati. Saya nggak peduli selama saya tidak nyindir. Yang saya sampaikan ayat Allah, yang saya sampaikan hadis Rasulullah. Saya lebih takut marah Allah daripada marahnya manusia. Seluruh manusia marah ke Abdul Somad, silakan. Nggak boleh datang ceramah, nggak apa-apa. Nggak boleh ngomong di Instagram, saya buat yang baru. Tapi kalau Allah marah, apakah kita bisa ganti Allah yang baru? La ilaha qul huwallahu ahad, tunggal esa, tak berbilang, hanya satu. Yang mau dicari ini ridho Allah apa ridho manusia? Ridho Allah. Ustaz Abdul Somad nggak boleh ngomong keras-keras begitu. Ngomong tuh harus lemah lembut. Saya ngomong nggak keras, sound sistemnya bagus. Ini masjid Masya Allah Tabarakallah. Ustaz Abdul Somad, ini memang masjid jalannya nggak jalan raya, gang, tapi besar, sanggup menampung 2000 orang kata Pak Ari. Betul juga Masya Allah. Saya yakin dan percaya semua orang yang masuk ke masjid ini berdecak kagum seperti melihat kucing Anggora. Ada TV-nya walaupun satu mati. Atapnya tinggi sehingga udara tidak pengap. Ini atap tinggi ini luar biasa. Cantik ukirannya. Tapi kalau bisa sholat baru saya paham mengapa kita sholat itu mata kita disuruh melihat tempat sujud. Kenapa? Karena kalau sampai ngelihat, bagus masjid ini ya, cantik masjid ini ya. Itulah kenapa sholat, apalagi di masjid kita yang cantik, nggak boleh sholat ngadap ke atas. Kubahnya Masya Allah. Tapi biar dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan semua yang berwakaf untuk masjid ini kalau masih hidup, hidupnya berkah. Kalau sudah meninggal dunia, kuburnya lapang, mengalir sampai hari kiamat insya Allah. Saya nggak ikut bangun masjid Pak Ustadz, nggak usah ngomong, malu. Yang nggak ikut bangun masjid masih ada satu kesempatan, makmurkan masjid dengan sholat berjamaah. Alhamdulillah, saya nggak perlu lagi ngajak jamaah, mari sholat ke masjid, nggak perlu. Kenapa? Jamaah melimpah ruah. Yang di luar bagaimana ngelihat Ustaz Somad? Ada layarnya. Saya angkat tangan, yang di sana ikut ngangkat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, minta ampun kepada Allah, sholat sunat taubat. Yang kedua, minta maaf kepada manusia dengan silaturahim. Yang ketiga, siapkan uang belanja. Loh, bulan puasa kita kan nggak makan Pak Ustadz. Untuk apa siapkan uang belanja? Emangnya kita makan lebih apa? Makan siang kan nggak ada. Berbagi buka puasa. Ibu, bapak, anak dua, ada satu ponakan, ada satu orang yang membantu, menolong, melapangkan, memudahkan. Saya di rumah cuma 6 orang Pak Ustadz, masak untuk 10 orang. Loh, yang 4 lagi siapa? Bagikan fakir, miskin, yatim, du'afa. Bersedekahnya 30 menit sebelum azan maghrib. Kalau kolak itu enak di leher kita, kalau cendol itu nyaman di perut kita, maka begitu juga di jam yang sama saat kumandang azan maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahim. Yummy. Alhamdulillah puasa kita hari ini Masya Allah. Bapak udah buka? Iya. Itu waktu Papua. Kita di Jakarta masih 2 jam lagi. Astagfirullahaladzim. Batal puasanya Pak.
batal puasanya Bu. Maka mesti hati-hati betul. Ini jam yang ada di handphone mesti betul di setel. Alhamdulillah handphonenya cerdas semua, karena nama handphonenya smartphone. Handphonenya cerdas, yang punya handphone yang bodoh. Mohon maaf. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di saat bulan suci Ramadan, 4 tahun Abdul Somad di Mesir, 4 kali Ramadan, 98, 99, 2000, 2001, 99, 2000, 2001, 2002, 4 Ramadan di Mesir, nggak pernah masak buka puasa. Loh, kok bisa? Orang Mesir nggak kaya seperti Saudi Arabia, bro. Tapi mereka luar biasa. Di tanah lapang, di stasiun bis, dekat rumah sakit, di depan sekolah, mereka bangun tenda, kemah, mereka tulis di atas Maidatur Rahman, meja makan Tuhan. Loh, Tuhan kan nggak makan. Kok ditulis meja makan Tuhan? Karena makanan nggak tahu datangnya dari mana. Seakan-akan makanan ini datang dari Allah. Buka puasa di Mesir waktu itu jam 6.30. Meja panjang, kursi panjang, pakai tenda. Jam 6 sudah duduk semua. Lihat kanan kiri, anak Indonesia semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung makan kurma. 1 butir, 3 butir, 5 butir, 7 butir. Sunnah yang ganjil. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya udah kenyang tadi 3 butir, 3 kardus Pak Ustadz. Habis itu lalu kemudian 1 teguk, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Mana hawa nafsu yang siang tadi? Rasanya semua danau, semua sungai, semua laut ditumpahkan, nggak akan selesai haus. Ternyata 2-3 teguk, hawa nafsu. Istrinya pun langsung marah-marah. Nih, cendol, sirup, merah, putih, ungu, oranye, kuning, hijau. Iya ya mak ya mubazir. Besok nggak diulang lagi. Besok jam 5 hidup sepeda motor. Mau kemana mas? Jangan kau tanya kemana aku pergi. Memang manusia ini diambil dari kata nasia. Nasia artinya lupa. Manusia makhluk yang lupa. Jadi kalau ada makhluk yang lupa itu berarti Bapak Ibu ingat apa lupa? Jangankan Bapak Ibu, saya aja lupa. Alhamdulillah masih ada yang mengingatkan. Siapa tadi malam yang tablik akbar? Ustaz Abdul Somad. Apa isi ceramahnya? Aduh, aku lupa. Kira-kira Ustaz Somad ingat nggak ya? Aku pun lupa. Lalu yang ingat nggak lupa itu siapa? Ustaz Abdul Somad official. Subscribe, like, share, and comment. Itulah yang diulang-ulang terus supaya hafal kaji karena diulang, pasal jalan karena dilalui. Jalan itu tidak akan tumbuh rumput kalau dilewati terus, betul? Begitu juga dengan kaji ini kita ulang. Supaya apa? Supaya kita ingat bahwa kita akan menyambut bulan suci Ramadan. Makanan yang banyak bukan untuk perut kita. Makanan ini enaknya cuman sejengkal Pak. Enaknya cuman di sini. Manis, asam, asin. Rasanya rame seperti hubungan kita. Ini cuman di tenggorokan. Ketika sudah sampai di sini nggak ada bedanya lagi. Maka nikmati makanan, tapi makanan itu dalam Islam liyuqima sulbahu, untuk menegakkan tulang belakang. Jangan sampai sholat tarawih tulang belakang nggak bisa tegak. Allahu Akbar. Kenapa? Karena kalau tegak, Ustadz Somad ini Ustadz Somad ini makannya dikit. Saya kurus ini bukan karena dikit makan. Saya hitung hari ini berapa kali makan ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi Ustadz dikit makan. Saya bukan dikit makan, dikit-dikit makan. Terus kenapa Ustadz kurus, Ustadz nggak makan? Ini bukan kurus, ini bukan diet, ini bukan diet, ini takdir. Bapak silakan makan, ibu silakan makan,
tapi niatnya untuk menegakkan tulang belakang supaya nanti bisa sholat tarawih. Makan, kulu, makanlah, washrabu, minumlah, wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Kenapa? Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Orang yang berlebih-lebihan itu saudara, bukan saya yang ngomong, saudara setan. Jadi kalau ada orang makan sana makan sini, makan sana makan sini lebih, setan manggil dia, hai bro. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbagi makanan, man fattara shaiman, siapa yang memberikan makanan buka puasa untuk orang yang berpuasa, kana lahu mithlu ajri shaim, dia dapat pahala seperti orang yang berpuasa. Di Maroko saya tinggal di asrama, pulang dari kampus ngelihat satu drum, tahu drum? Besar, tinggi 2 meter, di depan musola di asrama saya. Saya tanya, ini drum apa? Katanya ini drum harira. Harira itu apa? Bubur makanan orang Maroko yang dibagi satu asrama. Begitu mereka bersedekah. Maroko bersedekah harira, Mesir bersedekah Maidatur Rahman, Indonesia jangan tanya, banyak sedekah untuk buka puasa. Betul? Jangan sampai anak yatim, fakir, miskin, duafa dapat kiriman kolak, nasi uduk jam 11 malam. Pergi antar sono daripada basi dimakan sama anak yatim. Asam mah, makan aja nak, sedekah. Dimakan jam 11, jam 12 meninggal. Ara'aital ladzi yukadzibu, tahukah kamu siapa pendusta agama? Fadzalikal ladzi yad'ul, menyia-nyiakan anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil, maka saya menganjurkan bayar zakat menjelang Ramadan. Saya dari dulu bayar zakat menjelang Ramadan. Tujuannya apa? Ada saudara kita yang sulit kerja, tua renta, gak bertenaga, kena penyakit 6L, lemah, letih, lesu, letoy, loyo, lunglai. Maka kita bagi zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional. Insya Allah di bulan Ramadan mereka tetap bisa puasa dengan kita. Laisa bil mu'min, tidak diakui sebagai orang mukmin. Siapa itu? Yabitu syab'anan, tidur dalam keadaan perut kenyang. Wajaruhu ila jambihi ja'i'un, tetangga di sebelah rumahnya kelaparan, lapar, tapi dia tidak pernah mau tahu. Iman itu bukan diukur hanya dengan jubahmu, dengan sorbanmu. Iman diukur bukan dengan bajumu, dengan sujudmu, tapi iman diukur dengan perasaanmu. Pandai-pandai merasakan perasaan orang lain. La yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman hatta yuhibba li akhi, sampai kau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsih, sama seperti sayang pada diri sendiri. Mudah-mudahan dengan menyambut Ramadan ini menggugah perasaan kita. Tetangga kita itu berapa orang? 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri. Jangan sampai ada yang enggak makan, jangan sampai ada yang enggak bisa sahur, jangan sampai ada yang enggak buka puasa. Kita akan dituntut di hadapan Allah. Allah enggak tanya kamu haji berapa kali, kamu umrah berapa kali, tapi yang ditanya adalah orang yang berada di sekitar kita. Siap kita jaga tetangga, kawan, sahabat kita? Insya Allah. Tapi kalau sudah berbagi jangan angkuh, jangan sombong. Kamu, kalau bukan karena saya, kalau bukan karena beras dari saya, kalau bukan karena kain dari saya, sudah lama kamu mati kelaparan, kedinginan. Jangan sombong saudaraku, karena yang ada ini semua adalah titipan dari, kok titipan Pak RW? Titipan Allah. Maka katakan maha suci Allah, bersyukur kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim.
subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kamu suci karena banyak sedekah, karena banyak santunan, karena banyak bangun masjid. Subhanallah, yang suci itu Allah. Aku banyak kotor, hatiku kotor, mulutku kotor, bajuku kotor, rambutku kotor, otakku kotor. Engkau layak dipuji, dimuliakan, dihormati. Yang dipuji itu Allah. Alhamdulillah. Kamu hebat, kamu besar. Yang besar itu Allah. Allahu Akbar. Kamu bertenaga, kamu berkuasa, kamu berharta. Saya enggak punya apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Ini diucapkan setelah sedekah, bukan sebelum. Jangan nanti panitia datang mau nanya, warga berapa mampu untuk bantu tenaga jamaah kita yang fakir miskin, doa pak buka bersama, mau ngasih berapa? La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah itu setelah beri, setelah ngasih, dipuji orang, kamu hebat, sumbanganmu banyak, kamu kaya, kamu pejabat. Katakan la haula wala quwata illa billah. Ini semua punya Allah, dititipkan kepada aku untuk menguji aku. Saudara kita yang miskin, yang susah, yang melarat itu diuji dengan kemiskinannya dan dia sabar. Kita diuji dengan jabatan, diuji dengan kekuasaan, diuji dengan harta. Kita tidak sabar, kita pelit, bin bakhil, bin medit, bin kikir, bin apa lagi? Ya Allah, selamatkan kami dari penyakit-penyakit ini semua ya Allah. Amin. Ampun kepada Allah, taubat, maaf kepada manusia, silaturahim, lebihkan uang belanja untuk buka bersama. Alhamdulillah. Anak-anak muda pakai motor bangun jam 3 bagi nasi kotak di pinggir jalan. Apa namanya? Sahur off road. Hah? Sahur on the road. Oh, kalau sahur off road 4x4 naik ke gunung. Sahur on the road. Masya Allah, anak-anak muda bagi semua. Selesai habis pagi tidur dan nggak sholat subuh, nggak puasa. Pas ditanya, kamu nggak puasa? Siapa yang memberikan buka puasa pahalanya sama seperti orang yang puasa, maka saya nggak perlu puasa lagi. Ini nama alirannya aliran ngawuriyah. Ini orang yang sesat dan menyesatkan. Tetap puasa, tetap sahur, tetap berbagi. Anak-anak muda malam ini yang mestinya nongkrong di pinggir jalan, kongko-kongko, naik motor, malam ini mereka berkumpul bersama. Inilah anak muda yang mendapatkan naungan di padang mahsyar. Ustaz Abdul Somad ini sedang merayu membahagiakan kita. Enggak begitu, Beb. Ini adalah hadis Nabi Muhammad SAW. Sab'atun yuzilluhumullah. 7 golongan yang akan dapat naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh. Hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antara yang dapat naungan itu adalah syabun, anak muda, nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Itulah yang mendapatkan naungan Allah. Kenapa anak muda, Pak Ustadz? Kenapa bukan orang tua? Orang tua ke masjid memang wajar karena malaikat maut gak lama lagi datang. Tapi anak muda nafsunya bergelora, pacarnya sudah menunggu, lagi sedang apa namanya? Lagi semangatnya. Tapi dia tetap ke masjid. Bro, jadi kita mabuk, aku ke masjid. Jadi kita sakau, masjid lebih utama. Jadi kita pacaran, masjid. Ayo kita dugem, masjid. Gua yang bayar, oke. Allahumma aslih syababal muslimin. Tolong jaga anak-anak muda kami ini ya Allah. Kalau mau melihat anak muda, melihat Indonesia, melihat NKRI, bagaimana Nusantara 20 tahun akan datang, lihatlah wajah-wajah anak-anak muda hari ini. Kalau anak muda cinta masjid, anak muda cinta habaib, anak muda cinta ulama, anak muda cinta pengajian,
mereka akan menjadi tentara yang menghidupkan masjid. Allahu Akbar. Mereka akan jadi pengacara yang cinta masjid. Allahu Akbar. Siap jaga masjid, siap jaga habaib, siap jaga ulama, siap jaga NKRI. Takbir. Dari suara takbirnya anak muda. Saya pernah coba takbir itu waktu ceramah di panti jompo, nggak kuat. Takbir, Allahu Akbar. Ustadz, kami ini memang sudah tua tapi kami bersemangat. Saya tidak melihat ada orang tua di sini. Yang saya lihat adalah anak-anak muda yang terjebak di tubuh orang tua. Allahu Akbar. Itu buktinya takbirnya kuat. Kenapa Ustadz bertakbir? Takbir itu ngusir setan. Makanya kalau sendirian di rumah ketakutan, Allahu Akbar. Lewat di suatu jalan ketakutan, Allahu Akbar. Khotib naik ke atas mimbar khutbah, ada kawan ngantuk, Allahu Akbar. Kalau setannya pindah, teman sebelah teriak dua-dua, Allahu Akbar. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang keempat, setelah berbuka maka jangan sampai tinggal sholat tarawih 20 rakaat. Imamnya Ubay bin Ka'ab. Apa kata Sayyidina Umar bin Khattab? Ni'matil bid'atu hadhihi. 3 rakaat witir, 23 rakaat, 1 juz. Mereka tidak sanggup seperti yang dilakukan Nabi. Sampai gimana? Sampai bengkak kakinya. Maka dipendekkan ayatnya, ditambah rakaatnya. Pada masa Umar bin Abdul Aziz, bacaannya dipendekkan lagi, rakaatnya ditambah jadi 36 dan witirnya 39 rakaat. Makanya kata ulama, Syekh Atiyah Saqar, Mufti Al-Azhar Mesir, tarawih itu kalau ayatnya panjang, rakaatnya dikit. Kalau ayatnya pendek, rakaatnya banyak. Itu kaidah tarawih. Saya ulang, kalau ayatnya panjang, rakaatnya dikit. Kalau ayatnya pendek, rakaatnya banyak. Masyarakat Indonesia cerdas, dia kombinasikan antara dua. Ayatnya pendek, rakaatnya dikit. Dapat dua-duanya. Jangan sampai enggak ada tumak ninahnya, jangan sampai enggak ada makharijul hurufnya. Saya mau Fatihah 1 nafas, enggak apa-apa, tapi tetap ada makharijul huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masih ada. Jangan sampai seperti dapat gorengan panas. Amin. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Karena Nabi mengatakan, irji ila salatika fa innaka lam tusalli. Ulangi salatmu karena engkau belum salat. Ulangi salatmu karena engkau belum salat. Ulangi salatmu 3 kali. Kenapa ya Rasulullah? Karena tidak ada tumakni. Mesti ada tumaknina. Selesai assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Saat duduk istirahat, orang Makkah keliling tawaf, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itulah dalil boleh bertasbih di sela-sela tarawih. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil, memang udah lupa, udah setahun. Subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada, subuhun quddus rabbuna wa rabbul malaikati war ruh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jelas solawatnya, jelas makharijul hurufnya. Jangan karena mau cepat-cepat, mabut, mabut. Imamnya lambat, makmumnya cabut. Apa ini?
Makanya alhamdulillah kita punya kiai, kita punya ustadz, masih ada waktu untuk menuliskannya di kertas, dilaminating supaya nggak basah kena keringat, tintanya nggak luntur, dibaca, ditempel. Subhanal malikil ma'bud. Solawat itu jangan membentak-bentak Nabi. Allahumma alaihi, Allahumma alaihi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Lembut apa enggak lembut? Lembut. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Lembut apa enggak lembut? Lembut. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da. Lembut apa enggak lembut? Belum pernah saya dengar solawat marah-marah. Solawat kita itu dibawa oleh malaikat ke Nabi Muhammad. Inna salatakum ma'rudatun alayya. Solawat kamu dibawa ke Nabi. Ustaz Somad, iya, tolong dengarkan solawat ini Ustaz Somad. Mana? Ini rekamannya, coba dengar. Apa? Tapi coba kalau solawat itu Ustaz Somad, coba dengarkan solawat ini Ustaz Somad. Dari mana? Dari masjid kita Ustaz. Coba dengarkan Ustaz. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawat itu merayu Rasulullah supaya kita mendapatkan syafaatnya. Maka sesuaikanlah iramanya, sesuaikanlah intonasinya. Betul? Kenapa mesti dengan suara keras? Suara keras untuk membangkitkan jamaah. Ini perut sudah kenyang, kolak udah masuk 3 mangkok, ikan bakar sudah berantem sama kambing di dalam. Ini kalau salawatnya nggak kuat, Allahumma sholli ala. Masya Allah, hujan lebat, turun rahmat dan barokah insya Allah. Selesai sholat tarawih dilanjutkan dengan Sallu salatal witri salasa raka'atin asabakumullah. Gak boleh pakai komando. Langsung aja tarawih, langsung witir, gak pakai komando. Kalau nggak pakai komando, makmumnya nggak semua ingat, besti. Akhirnya waktu imam mau angkat takbiratul ihram, makmumnya nggak tahu. Dia nanya sebelah, udah witir? Nggak tahu. Terus niat kita apa? Udah sholat aja. Akhirnya ibu-ibu di belakang nggak bisa begitu, bapak-bapak masih ada segan sungkannya. Ibu-ibu nggak ada, nanya langsung, Pak Imam, ini sholat apa? Dijawab sama imam, witir 3. Kira-kira mana yang lebih bagus? Pakai Bilal, sallu sunnatal witri salasa raka'atin asabakumullah. Lebih baik gitu atau imamnya ngomong witir 3? Bagus kan pakai Bilal kan? Saya nggak maksa bapak ibu. Kalau di sini nggak pakai Bilal ya nggak apa-apa. Terus masjid kalian nggak pakai Bilal? Enggak. Makmumnya tahu. Gimana caranya? Semua di-share melalui grup WhatsApp. Iya kalau bawa handphone, kalau enggak ini bukan tambahan ibadah, ini bukan nambahin ibadah, ini kok satu, jangan satu papan. Kalau satu papan dimakan itu bangunnya Idul Adha. Jangan lupa niat, mana tahu ketiduran. Nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati
lillahi ta'ala. Jadi kalau kebangun setelah azan, puasanya tetap sah insyaallah. Amin. Setel jam, bangun jam 3. Bangun jam 3 mandi bersih, salat sunat wudu. Usolli sunnatal wudu raka'ataini lillahi ta'ala. Setelah itu salat sunat taubat. Habis itu salat sunat tahajud. Bagi yang sudah witir tadi dengan imam tarawih, jangan witir lagi, karena nggak boleh 2 kali witir. La witrani fi lailatin, nggak boleh 2 kali witir dalam satu malam. Habis tahajud nunggu sahur, beristighfar, bersolawat. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan ikut nonton TV orang buka aurat. Sudah 11 bulan dia menghabiskan waktu kita, pikiran kita. Kenapa di bulan yang mulia ini tetap Hai TV, sudah 11 bulan kau merusak aku, maka di Ramadan ini kumatikan kau. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Selesai di bulan Ramadan, betul-betul istirahat, berzikir. Lalu kemudian kita makan sahur. Setelah makan sahur nggak lama terdengar suara di Maroko nggak ada imsak, nggak ada sirine imsak. 2 kali Ramadan saya di Maroko nggak ada imsak. Makan. Pas lagi makan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ditelan atau dibuang? Kalau ditelan puasamu batal, karena sudah masuk waktu. Tapi ada ustadz yang mengatakan, katanya kalau ditelan, kalau di mulut maka dengar azan, telan aja. Itu kalau azannya belum masuk waktu. Di Indonesia semua orang nggak ada azan sebelum masuk waktu. Azan itu setelah masuk waktu, 1 menit 2 menit masuk waktu baru dia azan. Maka kalau terdengar azan, kalau mau selamat ikut imsak. Gosok gigi bersih. Mana dalilnya? Lagi tren nih sekarang. Mana dalilnya? Dalilnya dari Abdullah, dalilnya dari Anas bin Malik. Ketika dia ditanya, Nabi itu berhenti makan kira-kira berapa lama sebelum azan? Kata Anas bin Malik radhiyallahu an, khamsuna ayat, kira-kira 50 ayat. 50 ayat itu kalau dibaca tidak terlalu cepat, tidak terlalu pelan, itu lebih kurang 10 menit. Itulah dasar imsak. Tapi imsak bukan lampu merah. Jadi kalau kebetulan kita sedang tenang habis makan, imsak, gosok gigi bagus bersih supaya nggak ada was-was, supaya nggak ada ragu-ragu. Tapi kalau kebetulan bangunnya pas imsak, langsung ke dapur, ambil nasi, ambil sambal terasi, masukkan ikan, blender, langsung 3 pipet, nawaitu somarodin. Karena kalau kunyah nggak sempat lagi. Langsung gosok gigi, langsung insya Allah imsak. Bukan lampu merah tapi lampu kuning. Lampu kuning itu maksudnya hati-hati, tapi kalau kepepet gaslah sekencang-kencangnya. Jangan sampai di lampu kuning lalu lintas dibuat itu, nanti saya ditangkap polisi. Maksudnya ketika sedang imsak bulan suci Ramadan. Paham? Jelas? Lalu kemudian di siang Ramadan ibadahnya adalah siam, tahan mata, jangan lihat, tahan telinga, jangan dengar, tahan mulut, jangan ngomong, tahan perut, jangan makan, leher ditekan, jangan lewat air, jangan sampai kumur-kumur 3 yang keluar 1, jangan sampai masuk ke toilet kamar mandi, kepala masuk ke bak, lalu keluar bibir kering. Berat puasa hari ini ya. Iya, nggak lama. Apa itu puasa? Puasa bukan cuma tahan makan, tahan minum, tahan mata. Alhamdulillah Ustaz Somad, suami saya memang kalau siang Ramadan itu matanya nggak pernah kebuka sama sekali. Dari mulai subuh sampai azan maghrib baru dia buka Pak Ustaz. Sholatnya gimana? Jamak takhir Pak Ustaz. As-salatu imaduddin. Salat adalah tiang agama. Man lam yada' qaula zur
Siapa yang tidak menahan matanya, tidak menahan lidahnya, tidak menahan pikirannya, tidak menahan hatinya, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Makannya dia tahan, minumnya dia tahan, gak ada pahalanya. Mudah-mudahan puasa kita benar-benar puasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya azan maghrib berkumandang, puasa kita diterima Allah. Marhaban ya Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan. Sampaikan kami semua ke bulan Ramadan ya Allah. Sehatkan kami semua supaya kami bisa beribadah ya Allah. Bukakan pintu rezeki kami supaya kami bisa berinfak dan bersedekah ya Allah. Sucikan hati kami supaya kami bisa memaafkan saudara kami ya Allah. Ala hazihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم أنزل الرحمة والسلامة والبركة على هذه الجماعة. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah ini ya Allah. La tada' lana dzamban illa ghafartah. Dosa-dosa kami banyak, ampunkan supaya kami bersih menyambut bulan suci Ramadan. Wala dainan illa qadaitah. Lepaskan kami dari hutang, bukakan pintu rezeki supaya kami bisa berinfak dan bersedekah di bulan Ramadan. Wala maridan illa syafaitah. Saudara kami yang sakit, angkat penyakitnya supaya kami bisa berpuasa di bulan Ramadan. Wala mayyitan illa rahimtah. Yang sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya, maafkan segala dosa silap salahnya ya Allah. Allahumma akrimna wala tuhinna. Muliakan kami dengan iman dan Islam, jangan hinakan kami dengan kemunafikan dan kekufuran ya Allah. Allahumma ja'alna min ummati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadikan kami umat Nabi Muhammad. Allahumma alif baina qulubina. Hati kami yang tercabik-cabik, tercerai-berai, satukan dalam ukhuwah Islamiyah. Jadikan kami orang yang bersaudara menjadi hamba-Mu di masjid ini ya Allah. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina. Selamatkan kami dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ballighna Ramadan. Sampaikan kami ke bulan Ramadan ya Allah. Allahumma matti'na bi qiyami Ramadan. Jadikan kami orang-orang yang menikmati qiyamul lail di Ramadan ya Allah. Allahumma taqabbal minna siyamana. Terima puasa kami ya Allah. Siyaman maqbulan, puasa yang makbul, yang menjadi bekal kami saat menghadap-Mu nanti ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, ibu kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali zurriyatina, anak cucu keturunan kami, wali masyayikhina, para guru ustad-ustad kami, wali man hadarana, semua yang hadir di majelis ta'lim ini ya Allah. Allahumma ja'al akhir kalamina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, kalimat yang terakhir keluar dari mulut kami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kami hidup, wa 'alaiha namutu, dengan itu kami mati, wa bi an nub'atsu, dengan itu kami dibangkitkan di padang mahsyar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Pulang dengan tenang, jaga kebersihan dan ketertiban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.